Kita belajar yang pertama dulu, contoh implikasi. Itu jika maka. Tandanya itu, jika kan tadi sebab, maka itu akibat. Berarti tandanya itu P, maka Q. Ini ya. Nah, yang pertama ini kalimat pertama, jika rajin belajar maka berhasil. Ingat, kita harus tentuin dulu sebab akibatnya. Berarti di sini kan sebabnya rajin belajar. Berarti rajin belajar itu P, akibatnya berhasil. Berarti berhasil itu Q. Nah, yang diminta pertama adalah ekivalen. Ekivalen kan tadi ada 2. Jika P maka Q, ekivalen yang pertama itu adalah negasi Q, maka negasi P. Ekivalen yang kedua itu negasi P atau Q, atau bisa dibalik jadi Q atau negasi P. Sedangkan negasinya itu ada P dan negasi Q. Misalkan yang pertama, ekivalen yang pertama nih diminta. Tadi kan P-nya itu jika rajin belajar, Q-nya adalah berhasil. Berarti kalau misalkan kita bentuk jadi ekivalen yang pertama itu kan bentuknya negasi Q, maka negasi P. Maka jadinya seperti ini. Jika tidak berhasil, maka tidak rajin belajar. Berarti jika tidak berhasil ini tadi negasi Q, maka tidak rajin belajar itu adalah negasi P. Habis itu yang kedua adalah ekivalen yang kedua itu bentuknya negasi P atau Q, Q atau negasi P. Berarti kan negasi P-nya adalah, negasi P-nya itu tidak rajin belajar kan? Atau Q-nya berhasil. Berarti bentuknya jadi jika tidak rajin belajar atau berhasil. Bisa juga berhasil atau tidak rajin belajar. Berarti kan bentuknya tidak rajin belajar itu negasi P atau berhasil Q. Gini kan. Habis itu kalau misalkan kita diminta negasi P maka Q, negasinya itu jadi P dan min Q. P-nya tadi kan rajin belajar, Q-nya berhasil. Berarti kalau misalkan dinegasiin jadi P dan min Q, berarti jadinya jika rajin belajar itu P dan tidak berhasil. Tidak berhasil itu berarti kan negasi Q gitu. Ini jadinya kayak gini.